miliar itu tuh dipotong jadi 500 juta per tahun. Jadi anaknya cuma bisa makan siang doang, dia nggak bisa sarapan, dia nggak bisa makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers, kembali lagi bersama aku Mikaela. Dan di kesempatan kali ini aku bersama dengan Hai semuanya, nama aku Grace, salam kenal ya. Oke, jadi kira-kira Grace kita mau bahas apa nih hari ini? Aduh, kita mau bahas apa ya? Kemarin yang rame di Twitter itu apa ya? Oke, jadi yang kemarin rame banget di Twitter dan memang kayak mengguncangkan di Indonesia itu adalah pemangkasan anggaran ya, efisiensi anggaran. Dan itu beberapa saat lalu kan juga ada aksi ya, demo Indonesia Gelap yang membawa 13 tuntutan. Yang mana salah satunya ini adalah pemangkasan anggaran. Nah, Logikers mungkin udah nggak asing lagi ya dengan tuntutan ini, tuntutan pemangkasan anggaran ini. Karena memang viral banget beberapa saat lalu dan mungkin sekarang ini masih happening banget ya. Kayak banyak banget aspek yang terdampak dari pemangkasan anggaran ini. Dari sisi pendidikan, sisi kesehatan, terus juga yang kita tahu dari BMKG, BRIN, terus juga yang menarik perhatianku baru-baru ini adalah Komisi Nasional Disabilitas, yang mana anggaran untuk orang-orang disabilitas itu tuh dikurangin dari 5,6 miliar jadi 500 juta gitu, yang mana itu pemotongannya itu jauh banget gitu ya. Nah, oke, soal BMKG, ramai banget isu kemarin BMKG itu nggak bisa ngedeteksi bencana lagi nih, nggak bisa ngedeteksi gempa, nggak bisa ngedeteksi tsunami, yang mana itu menakutkan banget ya untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Kita nggak bisa tahu nih kapan terjadi bencana gitu ya, kapan tiba-tiba kita mungkin akan tertimpa reruntuhan gitu, tiba-tiba gempa bumi gitu. Tapi Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat. Nah, jadi dari isu-isu soal pemangkasan anggaran tadi, gimana nih menurut Grace pandangannya tentang pemangkasan anggaran ini? Oke, jadi kita call back dulu ya ke pemangkasan anggaran dari 5,6 miliar yang tadi kamu bilang kalau nggak salah. Jadi 500 juta, friendly reminder, pemotongan anggaran dari 5 miliar ke 500 juta ini buat per tahun. Jadi itu bukan per kuartal, bukan per 3 bulan, bukan per 4 bulan atau per 6 bulan, tapi buat per tahun. Biayanya turun sekian drastisnya. Dan pemangkasan anggaran ini tuh bukan cuma terjadi di Komisi Nasional Disabilitas saja. Aku izin cek notes ya teman-teman. Kalau misalnya ada beberapa kementerian yang sudah kena efisiensi anggaran dari surat edaran juga, kalau misalnya press release tanggal 10 Februari lalu mengurangi anggaran minimal 50%, alat tulis kantor, barang cetak, alat kebersihan, listrik, air yang adalah kebutuhan dasar manusia masuk dalam hak asasi ya. Terus telepon, internet, pemeliharaan gedung kendaraan, penggunaan lift, pendingin ruangan, listrik dan air lagi, terus kendaraan dinas hanya buat pimpinan tinggi media dan pratama. Itu baru dari Kementerian Kesehatan. Oke, next kita lanjut ke press release Kementerian Imigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 13 Februari 2025 lalu. Mereka bilang kalau misalnya pemangkasan efisiensi anggaran ini dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan karena mereka punya beberapa divisi baru. Next, sejauh ini itu yang aku tahu soal pemangkasan anggaran lewat beberapa kementerian yang sudah announce press release mereka. Gimana nih? Kalau as far as I know, kayak aku research di social media juga, karena kan aku pengguna aktif X nih kebetulan ya. Jadi aku tuh banyak banget baca berita soal Kementerian Pendidikan tuh yang anggarannya juga dipotong. Mungkin kamu juga tahu ya, kayak tukin dosen nggak dibayarin, terus juga aku dengar juga ada beberapa mahasiswa tuh yang udah nggak bisa nerima KIP lagi. Terus juga beasiswa dari Kemendikbud, kalau nggak salah itu beasiswa BIM atau BPI, aku kurang tahu, itu mahasiswa S3-nya atau PhD-nya itu tuh ada beberapa mahasiswa udah nggak bisa dibayarin lagi gitu, yang mana itu menyebabkan mahasiswa tersebut harus terlantar dong di luar negeri, dia luntang-lantung, dia udah nggak bisa nerima beasiswa lagi gitu. Dan menurutku ini agak kurang tepat ya kalau pemangkasan anggaran ini tuh malah menyasarnya itu ke hal yang seharusnya
malah itu tuh basic needs manusia gitu, kayak tadi air dipangkas anggarannya, elevator, terus AC, wifi dan lain-lain. Anyway, sebenarnya ini balik ya ke pembahasan awal tadi soal Komisi Nasional Disabilitas, karena aku bener-bener cukup emosional ya waktu baca beritanya, karena gimana bisa anggaran 5,6 miliar itu tuh dipotong jadi 500 juta per tahun, yang mana sebenarnya bisa dibilang kayak orang disabilitas ini tuh hidupnya tuh sudah tanda kutip susah ya di Indonesia, kayak banyak banget fasilitas tuh yang nggak inklusif buat mereka ya kan. Terus juga dengan adanya pemangkasan anggaran ini tentu saja tuh menjadi lebih sulit buat mereka gitu, kayak mungkin fasilitas udah tambah nggak inklusif, terus juga kayak misal dalam acara-acara nih mereka tuh nggak bisa dapet kayak penerjemah gitu, kayak misal dia perlu penerjemah dalam bahasa isyarat kayak gitu. Jadi kayak pemangkasan anggaran ini tuh entah apa ya visi pemerintah dalam efisiensi anggaran ini sampai harus mengorbankan rakyatnya gitu, kayak anggaran pendidikan dipotong, terus kesehatan, Komisi Nasional Disabilitas, bahkan PHK karyawan gitu ya, kayak seorang bapak gitu ya di PHK gitu, kayak gimana dia bisa ngasih makan buat keluarganya ya kan. Jadi kira-kira menurut Grace apa nih visi pemerintah, apa sih yang pemerintah rencanakan gitu ya dengan efisiensi anggaran ini, dengan pemangkasan anggaran ini? Friendly reminder kalau misalnya Kementerian Agama itu juga menaungi madrasah dan juga sekolah-sekolah yang bersifat keagamaan lainnya. Jadi secara nggak langsung motong anggaran Kementerian Agama itu juga motong anggaran pendidikan. Iya, gitu. pendidikan kayak MAN gitu ya. Iya, betul. Nah, lanjut lagi juga efisiensi anggaran pemerintah ini mungkin maksudnya kita callback aja deh, kita ingat ke 50% ATK dan penjagaan gedung tadi. Mungkin maksudnya supaya orang-orang cepat pulang ke rumah, terus makan malam di rumah, bisa istirahat bareng keluarga. Mungkin kesana ya, supaya orang-orang kayak, aduh kalian gak usah kerja keras banget deh, kalian gak usah pergi keluar rumah, kalian kayak di rumah aja gak sih gitu, tidur aja, menikmati waktu dengan keluarga gitu. Makan siang juga udah dapat gratis kan, aduh makan malam gak tahu deh, coba. Jadi bisa dibilang efisiensi anggaran ini juga mengarah ke makan bergizi gratis gak sih? Secara gimana ya, efisiensi, mungkin yang dimaksud efisiensi di sini tuh bukan efisiensi makan siang gratis, tapi lebih ke efisiensi sarapan sama makan malamnya nggak usah makan siang aja. Makan siangnya aja. Makan siangnya aja pun gimana ya? Jadi kalau misalnya ada PHK karyawan ya, si bapak nggak bisa memberikan makan malam buat anaknya, tapi anaknya dapat makan siang. Jadi anaknya cuma bisa makan siang doang, dia nggak bisa sarapan, dia nggak bisa makan malam. Aduh, pembicaraan ini bikin aku sedih banget loh. Iya. Gimana ya, pemerintah kita gimana? Apa kabar? Kalian makan siang udah nih, makan malam gimana? Oke, kalau gitu pembicaraan kita kayaknya sampai sini aja, karena gue udah kelewat sedih sejujurnya teman-teman. Buat Logikers, kalau misalnya kalian masih penasaran pembahasan berikutnya secara lebih rinci, kalian boleh lihat episode kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment kanal pembicaraan kita di Logika Bicara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam logika. Halo Logikers, kami tim Logika Bicara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kami doakan semoga kita semua diberikan kelancaran, Amin. Diberikan kesehatan, Amin. Dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.